Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa, Bapak, Ibu, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bertemu kembali melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat dari Studio Voice of Seven Java, Jawa kawasan timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya. Kami menyampaikan siaran ini dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sekali lagi bila mana ada pemirsa yang merindukan pelayanan dari Conference Jawa Kawasan Timur, apakah pelayanan doa, baik belajar Alkitab, kunjungan perlawatan atau apapun, saudara bisa menghubungi kami di nomor WA kami nomor 0857 00994007. Saya akan ulangi 085 700994007. Pemirsa, kita akan tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul kesaksian orang Samaria. Dan sebagaimana kita ketahui, di samping saya ada dua panelis yang akan menolong kita untuk kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama adalah hamba Tuhan Pendeta Wan For. Beliau adalah gembala jemaat Jember dan cabang sekolah sahabat Semboro. Selamat siang Pendeta. Selamat siang Pak Pendeta. Puji Tuhan. Amin. Sehat. Yang berikutnya adalah Pendeta Urbanus Uligah. Beliau adalah gembala jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo. Apa kabar Pendeta? Selamat siang Pendeta. Tuhan berkati. Dan saya sendiri sebagai moderator adalah Pendeta Priharyanto Budi Raharjo. Baik, sebelum kita mulai panelis akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa buka akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Wan For. Silakan Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu. Urapi kami yang akan belajar pembahasan sekolah sahabat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami dapat menerangkan dengan baik dan umat-umat Tuhan dapat mengerti akan pelajaran ini. Bersamalah dengan kami ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat inti pelajaran kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 42. Firman Tuhan katakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Yohanes 4 ayatnya yang ke-42. Terlebih dahulu saya akan buka dengan sebuah pendahuluan. Dikatakan dalam pelajaran ini, siapakah orang-orang Samaria itu? Kerajaan utara Israel telah ditawan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 Masehi. Untuk menciptakan stabilitas politik, bangsa Asyur menyebarkan para tawanan mereka ke seluruh wilayah kekaisaran mereka. Demikian juga para tawanan dari bangsa-bangsa lain dibawa untuk mengisi kerajaan utara. Dan mereka menjadi orang Samaria yang mempraktikkan bentuk Yudaisme mereka sendiri. Akan tetapi hubungan antara mereka dan orang-orang Yahudi tidaklah baik. Sebagai contoh, orang-orang Samaria menentang pembangunan kembali Bait Allah pada saat kembalinya orang-orang Yahudi dari Babel. Sementara itu orang Samaria
telah membangun bait suci mereka sendiri di gunung Gerizim. Namun bait suci itu dihancurkan oleh penguasa Yahudi. Johannes Hyrcanus pada tahun 128 sebelum Masehi, pada zaman Kristus, pemusuhan ini dan pemusnahan ini terus berlanjut. Orang-orang Yahudi sebisa mungkin menghindari Samaria. Kendati pun demikian, perdagangan mungkin masih berlangsung. Interaksi lainnya merupakan hal yang tabu. Orang Yahudi tidak akan meminjam dari orang Samaria atau bahkan menerima bantuan dari mereka. Dalam konteks ini, Yohanes tampil menceritakan pertemuan antara Yesus, perempuan di tepi sumur, dan orang-orang di kota Samaria Sikar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah kira-kira pendahuluan daripada pelajaran yang kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Untuk menyimpulkan pelajaran ini pada minggu ini, kami akan serahkan kepada pendeta muda One4 mempelajari tentang hari Minggu dan Selasa. Dipersilakan pendeta. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Budi atas pendahuluan yang disampaikan. Pada saat ini saya akan membahas pelajaran dari hari Minggu hingga ke hari Selasa. Ketika kita melihat pelajaran wanita Samaria ini merupakan suatu pelajaran yang menurut kita sangat hebat. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di sini karena dapat mengubah hati daripada wanita Samaria tersebut. Ketika kita perhatikan, kita akan membahas pada minggu ini adalah Yohanes pasal yang keempat. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita yang pertama adalah bagaimana Yesus boleh sampai ke Samaria? Ya, itu yang menjadi pertanyaan mendasar kita. Mungkin kita baca dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun pergi meninggalkan Judea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ketika kita perhatikan, ada persoalan di sini yang terjadi adalah yaitu mengenai orang-orang Farisi. Memang kalau kita baca awal mulanya di dalam Yohanes 3 ayat 26 ada sebuah konteks kecemburuan dari murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Yohanes 3:26 berkata, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Lalu di ayat 30 respon Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar tetapi aku makin kecil. Ketika kita baca kisah ini, apa hubungannya orang Farisi dengan murid-murid Yohanes Pembaptis? Dengan jelas kalau kita baca buku Nubuat, dikatakan bahwa ada timbul kecemburuan di sini. Dan Yesus melihat bahwa orang Farisi berusaha menimbulkan perpecahan di antara murid-murid Tuhan Yesus dan juga murid-murid Yohanes Pembaptis. Dia merasa bahwa ada ancaman ini dari orang Farisi. Makanya Yesus menyingkir. Mungkin pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Yesus harus lewat Samaria? Secara peta Bapak Ibu, kalau kita perhatikan memang inilah jarak yang dekat untuk sampai ke Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Karena ada jalur lain tapi lebih panjang. Tetapi saya rasa Yesus juga melakukan hal demikian
ada tujuan dan maksud Tuhan Yesus. Kenapa dia harus lewat daripada Samaria? Kita lanjut ayat yang kelima. Yohanes 4 ayat 5 berkata, maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ketika kita melihat cerita ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang menjadi pertanyaan di sini adalah, Yesus seperti yang dikatakan Alkitab, yang kita ketahui juga, 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau kita perhatikan, Yesus letih berjalan jam 12 siang. Mungkin kita juga para pendeta ya, kalau melawat jam 12 siang matahari di atas, kita juga merasakan seperti yang dirasakan Yesus, kepanasan, letih, dan haus. Makanya Yesus duduk di sekitar sumur itu, lalu datanglah seorang wanita menimba air. Lalu Yesus mengatakan, berilah aku minum. Apa yang menjadi alasan Yesus tidak mengenal perempuan itu? Yesus tidak tahu siapa perempuan itu. Lalu kenapa Yesus langsung meminta, berikan aku minum? Bapak Ibu, perlu kita perhatikan adalah di wilayah timur, ya kalau kita baca buku Kerinduan Segala Zaman, di wilayah timur itu, ya air itu disebut pemberian Allah, bahwa menawarkan air minum kepada seorang pengembara yang haus dianggap suatu keajaiban yang suci, sehingga orang Arab di padang belantara menyimpang dari perjalanannya agar dapat melakukannya. Jadi memberikan minum pengembara itu adalah tugas yang suci. Makanya Yesus katakan, berilah aku minum. Ya, tetapi yang menjadi persoalan, ini menjadi tradisi, tetapi ada hal yang janggal karena wanita ini melihat Yesus ini adalah orang Yahudi. Ya, Yesus ini adalah orang Yahudi. Dari mana tahu wanita itu Yesus itu adalah orang Yahudi? Karena pada umumnya orang Yahudi mempunyai tanda pengenal, Bapak. Ya, yang memiliki ciri khas untuk mereka bahwa mereka ini adalah orang Yahudi. Ketika kita perhatikan, wanita ini ketika berkata, masakan engkau seorang Yahudi meminta kepadaku orang Samaria? Kalau kita lihat fakta sejarahnya, Bapak Ibu, bahwa orang Yahudi adalah dengan orang Samaria itu bermusuhan keras. Kalau bisa jangan ada hubungan satu dengan yang lain. Ya. Lalu dikatakan bahwa berjual beli dengan orang Samaria dalam keadaan yang sangat perlu saja dianggap sah. Tetapi urusan sosial semua dilarang. Ya. Seorang Yahudi tidak mau meminjam dari orang Samaria ataupun menerima kebaikan bahkan hanya sesuai roti ataupun secangkir air. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika kita melihat di sini bahwa Yesus melihat, ya, wanita ini, berikanlah aku air. Jadi ketika kita perhatikan ini, cerita ini sekilas sampai di sini Bapak Ibu, Yesus ini sedang menerobos sebuah batas. Batas apa? Batas yang menjadi permusuhan orang Yahudi dan orang Samaria. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu, pelajaran kita sekolah sahabat ini, ketika kita melihat di posisi ini, mungkin juga bukan hanya wanita Samaria ini, kalau kita juga sebagai orang Samaria, kita juga akan terkejut. Kok ada orang Yahudi minta minum sama saya? Ya. Ketika kita melihat, ya, ketika kita melihat di sini, Yesus melihat
kebutuhan wanita itu. Bukan hanya Yesus yang butuh air. Wanita itu juga butuh air. Makanya dia datang ke sumur itu. Makanya setelah berlanjut, kita mulai ayat 10. Yohanes sampai ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia memberikan kepadamu air hidup. Ya, Yesus jelas katakan, kalau kau tahu siapa ini yang minta air ini akan memberikan air hidup. Jadi kalau orang bertanya, Yesus tidak pernah mengatakan air yang diberikan setimba, secangkir atau menghilangkan dahagamu. Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi yang jelas Yesus mengatakan bahwa kalau engkau mengenalnya yang meminta air ini, ya, memberikan air kehidupan. Wanita ini tidak mengerti. Kata perempuan itu kepada Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Kata perempuan itu, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak datang lagi ke sini untuk menimba air. Ketika kita melihat cerita ini sekilas, yang pertama, memang wanita itu tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi yang jelas di sini adalah kerinduan wanita itu, dia mau air yang kekal itu, tapi dia tidak mengerti apa air yang terpancar dari hati yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika kita perhatikan saat ini, ya, ketika kita perhatikan saat ini, mungkin juga kita seperti wanita Samaria ini. Ada banyak cara Tuhan menegur hidup kita atau mengingatkan kita. Kita juga tidak mengerti, ya. Kita nggak mengerti apa maksud Tuhan. Ya. Sering sekali ketika ada kejadian dalam hidup kita, kita bertanya, kenapa seperti ini Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Ya. Tetapi di dalam ini, ketika Yesus mengatakan air hidup, wanita itu semakin penasaran. Karena akan selama-lamanya kita mengetahui kenapa Yesus mengumpamakan air. Ya, Yesus selalu membuat perumpamaan yang menurut Yesus orang itu mengerti. Contohnya, Bapak Ibu, Yesus melakukan perumpamaan mengenai biji yang ditabur karena petani yang mendengarkan. Ya, Yesus sekarang melakukan perumpamaan air karena wanita itu membutuhkan air. Air ini adalah kebutuhan dari setiap umat manusia. Air sangat diperlukan. Ya. Satu kali saya melihat sebuah video, Bapak Ibu. Seorang bersaksi, seorang laki-laki bersaksi. Dia rajin olahraga. Ya. Dia rajin jaga kesehatannya. Dia makan teratur. Tetapi dia kena stroke. Apa dia katakan? Tubuh saya kekurangan air ataupun cair. Ya. Memang air sangat berguna dalam kehidupan kita. Air itu sangat berguna. Ya. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau makanan gak ada di rumah, gak ada yang teriak itu. Tapi kalau air mati, pasti tetangga pun dan kita sendiri pun akan berteriak. Kenapa air mati? Kenapa air mati? Karena begitu pentingnya air yang diperlukan oleh umat manusia. Sekarang Tuhan melihat bahwa, ya, Tuhan melihat air kehidupan. Mungkin kita juga banyak mengartikan air kehidupan itu seperti apa, ya. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Yeremia,
Di dalam kitab Yeremia 2 ayat 13. Ini jelas berkata bahwa umat itu telah 2 kali berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air kehidupan. Mereka menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor tidak dapat menahan. Artinya mereka menggali kejahatan mereka sendiri dengan pemikiran mereka sendiri. Sebab ada Tuhan di situ. Tuhan yang memberkati hidup mereka. Tuhan yang mengetahui hidup mereka. Sekarang ketika Tuhan berkata mengenai air tersebut, sebenarnya Tuhan mau menjamah hati wanita Samaria. Ya, harusnya wanita Samaria itu bertanya, air yang memancar dalam hati sampai kehidupan kekal itu apa Tuhan? Ya, dia berkata, berikanlah kepadaku. Ketika kita perhatikan ini, kalau dikatakan air itu adalah Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, yakin gak kita air kehidupan itu adalah Tuhan Yesus? Ketika kita baca Alkitab kita dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38 berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutus aku. Kalau kita yakin Yesus itu tidak akan membuat kita haus, kalau kita yakin Yesus itu adalah air kehidupan, apakah firman itu tinggal di dalam kita? Apakah itu firman menjadi kesaksian kepada diri kita? Kalau memang itu terjadi, air kehidupan itu atau firman Allah atau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita terpancar, apa yang akan terjadi? Mungkin kita boleh baca dalam Yehezkiel 36. Kalau kita baca Alkitab kita Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Tuhan katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, mentahirkan kamu dari segala kenajisan, dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Apa itu air yang jernih? Kamu akan kuberi hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuh hatimu yang keras dan kuberikan hati yang taat. Rohku, kata Tuhan, akan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kapan kita boleh menerima air yang jernih, air hidup itu, atau roh yang selalu menemani kita? Ketika kita sadar bahwa apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita perbuat, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Apa buktinya? Benar nggak pendeta harus seperti itu? Ketika kita baca kembali Yohanes 4 ayat 16, kisah wanita Samaria, Yesus mengatakan, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini seperti Tuhan Yesus membuat satu perkataan, mengalihkan pembicaraan. Dari tiba-tiba dia minta air, panggil suamimu. Ternyata kalau kita melihat, alasan Tuhan Yesus mengatakan demikian, ya, alasan Tuhan Yesus mengatakan demikian, bahwa ketika kita mau menerima air kehidupan itu, ketika kita mau menerima Yesus di dalam hati kita, hanya satu syaratnya. Tuhan katakan hanya satu syarat. Apa syaratnya? Adalah dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yesus sedang melihat wanita Samaria itu. Apakah dia mengakui perbuatannya? Ketika Tuhan tanya, bawa kemari suami. Tuhan melihat. Ya. Kenapa Tuhan berani berkata langsung, bawa suami?
Karena melalui percakapan tadi, Tuhan sudah dekat kepada wanita itu. Tuhan melihat ada kerinduan wanita itu untuk menerima air kehidupan itu. Kita juga sebagai penginjil, jangan coba-coba langsung menuduh dosa orang, kita pun nggak dekat sama dia. Ya, itu berbahaya itu. Tetapi kita ketika sudah dekat kepada seseorang yang mau kita jangkau, barulah kita enak berbicara. Seperti yang Yesus lakukan kepada perempuan Samaria. Maka ketika kita melihat di pelajaran kita hari Minggu sampai hari Selasa ini, Tuhan membuka kepada kita. Ya. Ada banyak orang merindukan air kehidupan. Ada banyak orang meminta air kehidupan. Tetapi apakah siap untuk mengakui dosa seperti yang dipertanyakan Tuhan kepada wanita Samaria? Mungkin itu saja dulu dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Wansfor Stanggang ya, yang sudah memberikan penjelasannya dan begitu mendalam. Tentu kita memahami bahwa air sangat penting dalam kehidupan kita seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Dan manusia tidak dapat hidup tanpa air tentunya. Nampaknya rupanya semakin jelas bahwa air itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebagaimana Yohanes pasal 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, ini adalah merupakan satu panggilan kepada kita, ya, ajakan kepada kita bahwa Yesus Kristus menawarkan keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Baik, Pendeta, nampaknya dari ulasan tadi hari Minggu sampai Selasa ya. Jadi timbul pertanyaan nih, ada satu pertanyaan yang tentu boleh saya akan sampaikan kepada Pendeta ya. Pertanyaannya barangkali begini, tadi sudah disampaikan bahwa dalam kehidupan kita Tuhan mempunyai cara ya, yang kita kadang-kadang mustahil tidak tahu kita ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita meminum air hidup itu kita tidak akan haus untuk selamanya. Pertanyaan kita Pendeta, bila mana kita kaitkan dengan judul tadi wanita Samaria ya, tentu pertanyaannya adalah di sini. Kira-kira demikian Pak Pendeta. Menurut Pendeta, mengapa Yesus mendapat sambutan yang sangat hangat di antara orang-orang Samaria yang bertentangan dengan sambutan orang-orang sebangsanya? Itu pertanyaan saya ya. Karena kalau kita lihat di dalam kutipan Alfa dan Omega jilid 5 halaman 186 hari Senin itu Pendeta, kebencian ya, tadi dikatakan kebencian, cemoohan lah ya, kebencian antara orang Yahudi dengan orang-orang Samaria mencegahkan wanita ya itu dari menawarkan sesuatu kebajikan kepada Yesus, tetapi juru selamat sedang berusaha hendak mendapatkan kunci hati wanita itu. Itu saya kira pertanyaan saya. Sehingga kenapa di sisi lain dibenci, di sisi lain banyak orang yang merespon ya kepada Yesus. Boleh Pendeta? Baik, terima kasih pertanyaan Pak Pendeta. Kalau kita melihat memang, ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus pertama kali, Iya. Yesus melakukan adalah berilah aku minum. Dari perkataan Yesus ini, Yesus merendahkan hatinya kepada wanita itu dengan meminta tolong memberikan air. Ya. Saya rasa juga kalau kita juga pergi mungkin ke rumah orang lain atau bisa saja kita mungkin pergi ke orang yang belum kita kenal. Kalau kita, Bu, bagaimana ini kita merendahkan hati kita dalam berbicara, mungkin juga orang akan menerima kita. Tapi persoalannya adalah seperti pertanyaan tadi, mereka ini berantem mereka ini, ya kan? Tidak boleh ketemu orang Yahudi sama orang Samaria. Kalau kita melihat, ya, ada banyak orang, ya, ada banyak orang sebenarnya dipisahkan hanya karena oleh aturan,
tetapi sebenarnya hati mereka tidak mau dipisahkan. Ya, ketika kita melihat wanita ini kenapa mau kepada Yesus berbicara hingga begitu dekat, yang paling utama adalah Yesus tidak pernah mengungkit persoalan Yahudi dan Samaria. Ya, coba kita bertemu mungkin dengan orang lain atau orang yang sedang punya masalah, jangan kita ungkit masalahnya. Mungkin juga orang itu juga akan senang sama kita. Ya, dan itu yang Yesus lakukan, bahwa Yesus tidak mau menimbulkan pertengkaran, tetapi Yesus melihat apa yang dibutuhkan wanita ini, yaitu air yang dimaksud Yesus itu. Ya, jadi mungkin seperti saya pernah belajar teknik menginjil adalah bertemu, ya, melihat kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, baru menjamah hati mereka, lalu membuat mereka percaya. Mungkin itu juga tekniknya Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Luar biasa. Kata kuncinya adalah kerendahan hati ya. Sama seperti metode Yesus. Menjamah hati terlebih dahulu. Lalu simpati dan empati ya. Kemudian pendekatan. Oke, terima kasih Pendeta. Baik, sekarang kita tiba bagian yang kedua untuk menyimpulkan pelajaran pada hari Minggu. Sudah kita tiba kepada Pendeta Urbanus Uliga ya, yang akan memberikan pembahasan untuk hari Rabu dan Jumat. Pendeta, silakan Pendeta. Oke, selamat siang saudara-saudara sekalian, sahabat kita sepelayanan, Pendeta Budi, Pendeta 14 yang tergabung di dalam forum diskusi yang selalu di hati, selalu dinanti oleh kita. Saudara-saudara, berbicara mengenai perempuan Samaria, maka ada unsur-unsur yang melengkapi narasi ini disajikan. Paling sedikit poin yang tidak boleh dilupakan oleh kita adalah bahwa antara orang Samaria dan orang Yudaisme atau Yahudi, yang dianggap inferior adalah Samaria, dan mereka yang superior atau yang lebih tinggi pengaruhnya, derajatnya, kepopulerannya dikagumi adalah Yahudi dalam hal ini. Ya, sekedar latar belakang bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang yang pada waktu proses penawanan orang-orang Yahudi dibawa ke Babel, kemudian dari wilayah sana dibawa orang-orang yang dari wilayah sana dibawa ke wilayah Samaria. Itu dia. Sehingga ada yang namanya orang Samaria ini. Baik, tetapi yang menarik untuk banyak fakta, kenapa orang Samaria ini, yang pertama perempuan ini, ada lagi namanya orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria yang baik hati dan perempuan yang baik hati. Yang saya tampilkan di dalam narasi ini adalah bahwa sumur Yakob itu menjadi COI, Central of Influence. Bagaimana pekabaran ini Yesus dengan secara smooth masuk ke kota Samaria melalui sumur, ya, yang sudah dideskripsikan oleh Pendeta Budi tadi bahwa itu adalah air hidup atau Yesus itu sendiri, ya. Poin kita yang di dalam pelajaran hari Rabu ini adalah Yesus masuk ke wilayah privasi si perempuan ini. Rasa kagum, rasa heran, rasa sulit dia terima dengan akal sehat dia bahwa orang Yahudi mau bercakap-cakap dengan dia. Yang tadinya begitu hina dina, nggak dianggap sebagai manusia yang harus dihormati, itu rasa kagum pertama kali. Makanya kalau kita merujuk kepada 5 metode Yesus, salah satu metode yang pertama kali yang perlu dipertimbangkan adalah namanya membangun simpati. Membangun simpati ya. Jadi bagaimana Yesus berusaha membangun simpati
adalah poin pertama yang perlu kita angkat dari narasi ini, dari kisah yang disuguhkan ini. Ketika dia berhasil membangun simpati, lalu dia memenuhi kebutuhan yang paling mendasar kepada perempuan ini, seperti yang dikatakan tadi, akan air. Jadi kembali juga orientasinya selalu di sana. Yang menarik bagi saya adalah bahwa Yesus memancing reaksi. Ini namanya membangun aksi ya, supaya ada reaksi. Dan aksi yang dibangun oleh Yesus adalah suruh membawa suami. Gantinya dia hanya membawa suami. Ya, saya nggak mau ekspos seluruh kisah ini, karena Bapak Ibu dan kita semua sudah pahami dengan jelas cerita ini, perumpamaan kisah ini, baik itu di seminar, di penginjilan, sudah semuanya kita ikuti. Poin saya adalah gantinya dia hanya suaminya yang dibawa oleh dia sebagai persyaratan Yesus memberikan air hidup itu. Dia bawa satu kampung. Jadi mujizat yang terbesar di Yohanes pasal 4 ini adalah ketika pertobatan Samaria. Itu mendengung sepanjang sejarah, saudara-saudara. Pertobatan Samaria adalah sebuah mujizat yang luar biasa, di mana begitu kerasnya sulit untuk masuk Injil ke sana. Tapi dengan cara lawatan Yesus secara koinsidental, secara tidak disengaja, tidak diatur, ya, tetapi mereka bertemu dan terjadilah pertobatan massal di kota Samaria. Alkitab mengatakan satu jiwa bertobat, surga bersukacita. Ya, jadi ada sukacita yang menjadi kabar baik bagi kita ketika perempuan Samaria ini dan orang Samaria menerima Yesus. Poin yang kedua adalah apa yang menjadi dasar bagi perempuan ini yang paling kuat sehingga dia percaya kepada Yesus. Ada 3 tahapan yang di dalam proses Yesus dalam menginjil sebagai paket ya, paket yang harus oleh kita namanya ortodoksi, otolatia, dan otopraktis. Ya, dalam otolatia ini dan ortodoksi ini, ortodoksi tentunya itu menyangkut keimanan, menyangkut kepercayaan. Ortodoksi artinya kebenaran ajaran, kebenaran doktrin, dan itu harga mati bagi kita tentunya. Orang Samaria ini, perempuan Samaria ini berlaku juga seperti itu. Harga mati bagi dia keyakinan bahwa mereka beribadah di Bukit Gerizim, ya, tapi Yesus menyembahnya di Yerusalem. Yesus membongkar hal ini, saudara-saudara. Itu namanya revolusi mental, revolusi rohani. Jadi dikatakan kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini sebuah pukulan mental rohani kepada perempuan ini. Rasa penyesalan, rasa penasaran muncul dalam dirinya bahwa Yesus yang Maha Tahu ini, rahasia pribadinya, persoalan rumah tangganya, semua-muanya Yesus tahu. Itu mendorong dia untuk mengetahui. Berarti selama ini keyakinan saya salah, penyembahan saya salah, kehidupan saya salah, dan Yesus Maha Tahu. Dia nggak bisa menghindar dari kenyataan itu. Rasa penasaran inilah yang membuat dia untuk beritakan ke seluruh orang Samaria, saudara-saudara. Lalu Yesus terus menerus untuk memperkenalkan tentang hakikat kepribadian Yesus Kristus tentunya. Ya. Jadi tadinya orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, ya. Tetapi kali ini engkau harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi menyembah di Yerusalem, bukan lagi menyembah di Gerizim, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran.
Dan siapa dia? Langsung merujuk kepada Yesus. Kiblat bukan soal tempat. Sudah saatnya Yesus bersuruh serang. Kiblatnya bukan soal tempat, tapi soal pribadi. Soal Yesus Kristus yang harus disembah, yang harus diimani, harus dipuji. Jadi poinnya adalah ortodoksinya benar, doktrinnya benar, ajarannya benar, keyakinannya benar, akan diikuti oleh penyembahannya benar. Dan Yesus mengklarifikasi, membereskan di dalam pemahaman perempuan ini. Kalau keyakinanmu benar, doktrinmu, ajaranmu, imanmu benar selama ini, maka penyembahannya juga harus benar. Apa yang selama ini diyakini oleh kita, apa-apa yang penting kehidupan saya, tidak seperti itu. Melalui dialog interaktif antara perempuan dan Yesus ini, menemukan sebuah poin, titik balik kesadaran, bahwa keyakinannya benar akan diikuti oleh penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar akan diikuti oleh kehidupan yang benar, otopraksi atau kehidupan yang kita jalankan. Poin yang berikut yang mengikuti ini, saudara-saudara. Bagaimana pengakuan daripada orang Samaria? Karena tadinya ketika perempuan ini meninggalkan tempayan, tempat timba air itu, bagi dia kabar baik yang melebihi segala-galanya adalah mengenai Yesus. Sudah tiba di telinga mereka, di kuping mereka mengenai Yesus tentunya, tapi baru saja itu bertemu dan itu yang mendorong perempuan ini untuk meninggalkan segala sesuatu. Sama seperti Yohanes Yakobus meninggalkan jalan dan mengikuti Yesus. Nah, perempuan ini meninggalkan tempayan dan dia pergi. Pulang nggak bawa air, tapi bawa berita. Mujizat yang kedua yang saya mau katakan ini begini. Dapatkah saudara-saudara bayangkan perempuan yang memiliki reputasi yang nggak baik, yang tadinya omongan dia nggak didengar orang, reputasi dia, keadaan dia, kondisi dia nggak didengar orang. Itulah sebabnya dia menghindar, nggak mau datang di jam di mana orang ambil air. Dia datang di jam di mana orang nggak ngambil air, supaya nggak ketemu orang. Tetapi pada saat tidak dinyangka-nyangka oleh dia bisa bertemu dengan Yesus, yang merupakan akhir dari segala masa lalunya dan awal dari sebuah hidup baru baginya. Nah, sampai ke Samaria, saudara-saudara, ini ya poin yang berikutnya yang menarik bagi kita adalah, kok bisa orang Samaria mau mendengar dia loh? Orang mau mendengar dia yang memiliki reputasi yang gak bagus begitu. Bukankah selama ini kita selalu bergumul, membesar-besarkan persoalan, membesarkan ketidakmampuan, membesarkan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan, sehingga enggan kita, nggak mau kita terlibat involvement to God's work. Kita nggak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Perubahan paradigma ketika perempuan ini mendemonstrasikan, melakukan ini. Mujizat yang kedua yang paling besar, saudara-saudara. Orang Samaria mau mendengar dari perkataan perempuan ini. Dan masuklah secara smuggling pekabaran firman Tuhan. Yesus dikenal, Yesus dipuji, diterima bukan hanya sebagai nabi. Di dalam proses ini, saudara-saudara, mereka mengenal bukan Yesus sebagai nabi saja, tapi pada akhirnya sebagai Mesias, juru selamat. Seterusnya. Saya percaya bahwa poin-poin ini sangat penting difahami oleh kita. Kalau kita hanya tahu ceritanya gampang. Tapi kalau nggak ada poin penyangkalan diri atau komitmen bagi kita mengalami transformasi di balik narasi ini, di poin-poin yang berharga ini, maka gagal faham. Dan gagal faham itu, saudara-saudara, lahir dari sebuah salah faham.
ya. Akhirnya paham salah. Dan itu yang terjadi. Salah paham dan paham salah antara murid-murid, antara orang Yahudi dengan Yesus. Di Samaria inilah poin yang keempat ini adalah poin yang inilah yang membuat orang Samaria, membuat murid-murid itu sadar dan insaf apa yang dilakukan oleh Yesus. Poin terakhir ini saudara. Poin saya di ayat 35 ya. Di ayat 35 ini perbedaan perspektif sudut pandang murid-murid dengan sudut pandang Yesus berhadapan dengan orang Samaria dan wanita Samaria. Menurut murid-murid itu di dalam narasi ini, kata Yesus mendeskripsikan, menguraikan ini adalah, kamu katakan 4 bulan lagi muncul musim panen, tapi aku katakan kepadamu, sekarang sudah musim panen. Lihat sekelilingmu, angkat wajahmu, padi sudah menguning, ready to reap, siap untuk apa? Menuai. Apa yang kita katakan di sini saudara? Kenapa kita tidak pernah mengalami mujizat seperti di Samaria ini, perempuan Samaria ini? Karena perbedaan sudut pandang kita dalam pelayanan. Apa yang kita tidak dapat, perbedaan pandangan kita dengan Yesus. Karena perbedaan sudut pandang itulah mempengaruhi pelayanan kita, dan perubahan itulah yang mempengaruhi pengorbanan kita, perjuangan kita. Ketika pandangan Yesus menjadi pandangan kita, visi Yesus menjadi visi kita, misi Yesus menjadi kita, metode Yesus menjadi metode kita, bukan metode kita, karena hanya metode Yesus saja yang berhasil, maka kita merasakan mujizat sebagaimana yang terjadi di sumur Yakob, sebagaimana yang terjadi di Samaria, saudara-saudara. Kabar baik dari kota Samaria, Yesus diterima sebagai Mesias di sana. Mungkin hanya itu saja poin yang saya sampaikan, Pendeta Budi sebagai moderator kita. Mungkin bisa diperjelas di pertanyaan 1-2 kalau ada yang Pendeta Budi sampaikan. Semoga Tuhan berkati kita di dalam pelayanan. Baik, terima kasih Pendeta Uliga yang telah memaparkan sekaligus memberikan keterangan yang jelas melalui cerita tentang seorang Samaria dan Yesus. Bagaimana metode Yesus yang luar biasa telah menjamah hati setiap orang. Ya, pelajaran hari Rabu hingga sampai Jumat ini tentu berbicara tentang pernyataan Yesus dan kesaksian rahasia daripada orang Samaria. Tentunya kita pun rindu mengalami, ya, rindu memiliki kuasa Yesus Kristus, sama seperti ketika Yesus bertemu dengan seorang Samaria. Nah, saudara-saudara, tentu kita sudah mendengar bagaimana ulasan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Urbanus. Saya pun hanya ingin menambahkan sedikit. Ada yang dalam kutipan ini dalam tulisan Ellen White, ya, dalam buku Membina Keluarga Sehat, dikatakan demikian. Ia menerima keramah tamahan orang-orang yang tersisih itu. Ia tidur satu atap dengan mereka, turut menikmati makanan yang disediakan dan disajikan oleh tangan mereka. Luar biasa bagaimana Tuhan Yesus dapat bergaul dengan semua orang, tidak pandang latar belakang, tidak melihat, ya, suku, bahasa dan lain sebagainya. Bahkan ketika bersama dengan seorang wanita itu, ya, Tuhan Yesus telah menjamah hati wanita itu. Baik Pak Pendeta, mungkin ada pertanyaan ini yang saya ingin sampaikan, ya. Pertanyaannya begini Pendeta, kalau tadi kita berbicara dengan metode Yesus, bagaimana menjamah, ya. Dengan demikian juga Pendeta One4 tadi sudah sampaikan, ya, kita hanya bisa menggunakan metode cara Yesus dalam penginjilan. Pertanyaan saya adalah, apakah halangannya terhadap kesaksian kita Pendeta? Ya, kita kadang-kadang rindu bersaksi, ya, dalam konteks pribadi, ya, dengan orang lain, mungkin tetangga kita, kenalan sahabat kita yang berbeda dari ras, budaya, ekonomi dan situasi. Namun kadang-kadang kita belum menjamah, belum mengenal mereka, kita sudah undur dulu Pendeta.
apa sebenarnya rahasia agar kita benar-benar ingin hidup bertumbuh dalam pelayanan untuk menjangkau. Karena kan kita melihat bahwa kita mempunyai karunia kapasitas yang berbeda-beda dalam kesaksian. Silakan pendeta, kira-kira apa sebenarnya rahasianya? Kenapa Yesus begitu mudah? Oke, terima kasih Pendeta Budi yang menyampaikan pertanyaan yang sangat penting bagi sikap dan metode penjangkauan kita. Dinamika kehidupan orang yang kita mau jangkau memang tidak diberikan penekanan secara eksplisit dari kisah ini. Karena pada waktu Yesus memasuki kota Samaria, tidak ada diberikan, mereka ini orang kaya, orang yang susah-susah, tidak punya apa-apa. Tidak ada seperti itu. Tetapi poin saya di sini begini, sebelum saya mengarah ke sana, bahwa pengaruh kelemah lembutan, pengaruh kerendahan hati, memiliki pengaruh yang sangat berkuasa ketimbang harta benda. Nah, sekarang ini orientasi kita kepada pengaruh-pengaruh itu yang kita andalkan. Saya nggak punya harta, saya nggak punya uang, saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya begini-begini. Kita membesar-besarkan tantangan persoalan. Gantinya kita membesar-besarkan tantangan persoalan, marilah kita membesar-besarkan pengaruh Tuhan yang maha besar. Amin. Nah, poinnya mengikutinya ini pendeta begini. Kenapa, apa terobosan yang kita mau lakukan di dalam hal ini adalah kita sudah menerima kuasa, kedaulatan, kuasa anugerah Tuhan, dan janji penyertaan Tuhan tentunya saja yang menjadi bekal rohani yang paling kuat bagi kita. Karena itu pernyataan ini nanti tampil di bagian-bagian lain yang aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Poinnya penyertaan Tuhan dalam ortopraksi. Ortopraksi artinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ortodoksi itu sudah harga mati, sudah selesai kita dengan itu, nggak diragukan lagi. Otolasia mungkin bagi kita itu sudah beres, kita sudah mengerti penyembahan kita di hari Sabat dan ortopraksi itu wilayah di mana kita bertemu. Makanya pendeta begini, terima kasih pertanyaannya. Ada banyak orang yang gampang terpengaruh oleh karena ortopraksi. Ortopraksi artinya kehidupan, kebaikan, kerendahan hati, sopan santun. Itu pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang pengaruh ortodoksi. Iya. Kebaikan namanya di dalam kebaikan hati jauh lebih besar pengaruhnya. Nah, ini mungkin yang perlu kita tingkatkan karena gampang sekali kita rohani di gereja, gampang sekali kita rohani dalam doktrin kita. Kita bela mati-matian, kita punya ajaran dan doktrin, tapi kita gagal dipengaruhi, gagal kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Poin saya, di dalam pengaruh ini, baik secara ortodoksi, Yesus sudah klarifikasi. Yesus sudah memberikan pengajaran bagaimana cara menyembah yang benar. Yesus memberikan penekanan jauh lebih dalam pendeta. Bagaimana hidup yang benar. Amin. Saya rasa hanya itu pendeta dari saya. Boleh ditambahkan oleh pendeta Budi atau pendeta Wanford. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Artinya kita sudah mendapatkan kata kunci tadi ya. Yang pertama adalah kelemah lembutan, kemudian juga tentu rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saya kira ini juga menjadi panggilan bagi kita ya, bahwa ada sebuah statement yang saya ingat pendeta, dikatakan demikian. Meskipun kita tidak membuat orang bergantung pada kita, meskipun kita tidak dapat memenuhi harapan semua orang, namun kesediaannya kita untuk melakukan apa yang dapat kita buat, itulah kuasa. Itu dia ya. Jadi intinya memang kita harus mengundang Roh Kudus dengan Yesus Kristus ya. Jadi apapun tanggung jawab kita belajar seorang Yesus Kristus dan juga seorang wanita Samaria tadi ya. Kita tidak pernah rugi ketika kita melayani ya, walau menurut pengorbanan
menuntut pengorbanan, bukan, dalam pelayanan ini ya. Karena dengan melayani kita bertumbuh dalam karunia Tuhan dan kebahagiaan, kedamaian menjadi milik kita semua. Amin ya. Dan dunia akan mengenal siapa itu Yesus. Baik, saya kira kita sudah mendengarkan beberapa ulasan dari kedua narasumber kita ya, hamba-hamba Tuhan. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tiba saatnya untuk kita mendengarkan ya. Mungkin sekaligus untuk mengakhiri dan menutup rangkaian pertemuan ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari pendeta once more. Mungkin beberapa kata yang akan disampaikan. Closing statement. Baik, mungkin boleh 3 poin dari saya Pak Pendeta ya. Ya. Untuk closing statement. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat berubah seperti orang Samaria ini. Wanita Samaria ini. Ya. Bagaimana kita dapat berubah, hidup kita diubahkan. Mungkin kita salah. Apa salah kita? Kalau kita baca ya, kalau kita baca bagaimana sebenarnya kejadian ini. Wanita Samaria ini, mereka melihat ya, ternyata banyak yang merindukan akan pekabaran itu. Ya, banyak yang merindukan pertobatan. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Lalu, yang kedua, yang perlu kita perhatikan, yang menjadi poin dari pelajaran ini adalah mungkin seperti wanita Samaria ini, ada orang yang mungkin kita rasa susah ditobatkan atau dijangkau. Ternyata orang itu dapat dimenangkan hatinya. Seperti wanita Samaria ini. Yang ketiga adalah mungkin ada orang yang kita anggap tidak cocok dalam pekerjaan ini, menolong kita untuk memenangkan orang lain. Tetapi apa yang dilakukan wanita Samaria ini? Saya ingin membaca satu kalimat dalam buku Kerendahan Segala Zaman, halaman 198. Ini mungkin bisa kita sampaikan di jemaat. Dan inilah harapan kita kepada anggota jemaat kita atau baptisan kita. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Tiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai pengajar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu. Apa artinya ini? Wanita itu ya yang merindukan akan air hidup itu. Ya. Dia sudah capek-capek menimba air, ternyata di Yohanes 4 ayat 28 dia malah meninggalkan tempayannya. Ya, dia meninggalkan tempayannya. Dia bagikan air hidup itu ke orang sekampungnya. Saya bertemu Mesias, saya bertemu Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia bagikan air kehidupan yang dia dapat, banyak jiwa yang dimenangkan, satu kampungnya dimenangkan. Ya. Dia penerima berkat, dia bagikan kesaksian. Ya. Dan saya rasa kalau kita seperti ini ya, Pak Pendeta Liga, Pak Pendeta Budi, kalau ada anggota kita seperti ini bisa menobatkan banyak orang seperti wanita Samaria ini, kita juga pekerjaan kita terbantu juga Pak Pendeta. Ya. Amin. Dan harapan kita adalah jemaat kita ataupun jiwa-jiwa yang baru dibaptis seperti wanita inilah. Benar-benar diubahkan hatinya dan boleh menarik banyak jiwa untuk dikenalkan firman Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta. Kini tiba saatnya mungkin Pendeta Urbanus boleh memberikan closing statement untuk mengakhiri pelajaran kita. Oke, terima kasih Pendeta Budi. Masih di seputar apa yang dibicarakan oleh Pendeta 14. Poinnya saudara-saudara begini. Adalah kejelian, keterampilan Yesus Kristus membangun antusias atau membangun ketertarikan dari perempuan ini menjadi poin perhatian kita.
Karena masalahnya begini, kegagalan kita di mana-mana, kegagalan ya, orang tidak mampu kita mengabsorb atau membawa dia punya spirit, semangatnya untuk tertarik kepada kita, nggak simpati. Kalau orang sudah nggak simpati, saudara-saudara, jangan harap kita mau ngomong apapun, susah kita bisa menangkan. Jadi yang paling genting dan penting adalah bagaimana membangun simpati. Masalahnya, apakah kita harus kompromis? Ya. Dan poin kita di sini tidak ada tendensi kompromis yang dibangun Yesus untuk memenangkan hati perempuan ini. Hal-hal yang selalu kontroversi yang dibangun oleh Yesus, tapi dengan smooth bagaimana dia memenangkan hati perempuan ini. Karena Yesus bukan hanya menyentuh emosinya, tapi menjamah hatinya. Itu yang penting. Kalau hatinya sudah dimenangkan, saudara-saudara, apakah anggota kita yang sudah lama maupun yang baru, itu butuh kuasa. Itu butuh kuasa, bukan kehebatan kita. Itulah alasannya kenapa kita berdoa, kenapa kita bermeditasi, mendoakan jiwa-jiwa itu. Karena di sanalah letak poinnya di sana. Hanya Tuhan yang bisa menjamah hati, baca hati, bisa memenangkan hati orang. Dan itu yang terjadi, dia contage the spirit of the woman to Samaria. Dia menularkan hal itu, menularkan semangat itu di Samaria, Pendeta Budi, dan kabar baik yang kita bisa nikmati pada saat ini. Mungkin 2 poin yang perlu kita kembali penegasan. Kalau saja anggota-anggota kita terlibat dengan potensi yang ada kerendahan hati, loyalitas, dedikasi, kesabaran, nilai-nilai unggulan ini yang menjadi daya saing, daya jual yang kita berani tampilkan. Maka kita fenomena itu terjadi di Samaria. Masalahnya, dalil yang selalu banyak dibangun oleh kita. Nggak ada waktu pendeta. Mungkin seperti pendeta Wan Poro katakan, tidak mungkin orang-orang yang doktrinnya, pemahamannya, ajarannya, keyakinannya terlalu jauh berbeda. Nggak mungkin. Karena sudah nggak mungkin di mental kita. Nggak ada tindakan. Jauh panggang dari api. Nggak akan mungkin terjadi mujizat itu. Jadi mujizat yang tidak mujizat. Marilah kita membesarkan kuasa Allah. Jangan membesar-besarkan tantangan. Demikian Pendeta Budi. Kiranya Tuhan berkati kita semua adalah harapan dan kerinduan kita. Sehingga terjadi transformasi di gereja kita sendiri, di diri kita, di anggota kita sendiri. Tuhan sudah menunggu semuanya itu terjadi. Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih kita yang sudah mendengarkan kesimpulan dari 2 hamba Tuhan ini. Kiranya pelajaran yang kita telah dengarkan dapat mengangkat kerohanian kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kiranya kepercayaan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dapat menjadi perenungan kita, sehingga kita dapat menolong kita untuk kita tetap percaya, beriman, setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Para pemirsa yang kami kasihi, inilah pertemuan kita pada minggu ini. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Untuk membahas pelajaran selanjutnya. Dan kita akan tutup melalui pelajaran ini. Yang akan disampaikan oleh Pendeta Urbanus Uliga. Boleh melayangkan doa penutup Pendeta? Silakan. Suaranya belum dibuka Pak Pendeta. Bapa kami di sorga, Allah yang pengasih dan penyayang, hati kami dipenuhi oleh sukacita besar. Sebagaimana sukacita perempuan di sumur Yakob, sukacita penduduk Samaria. Melalui ulasan, uraian, materi pelajaran yang disajikan di siang hari ini. Bapa di sorga,
Kami sudah membuka hati kami Bapa, membuka telinga kami dan membuka hati kami. Bertahtalah, berdaulat, berkaryalah dalam hidup kami Bapa, sehingga kami merasakan mujizat yang sama. Kami merindukan kuasa yang sama ketika kami boleh membuka hati kami dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Budi, berkati Pendeta Sitanggang yang sudah terlibat di dalam proses diskusi pada siang hari ini. Berkati seluruh umat Tuhan yang berhasil menangkap, mengikuti jalannya, mengikuti acara diskusi pada siang hari ini. Kami persembahkan doa ini nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih para pemirsa atas perhatiannya. Sampai kita bertemu lagi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan berkati. Salam. Amin.